Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan Newcastle atas Arsenal. Game state atau bisa diartikan skor serta situasi di pertandingan sangat menentukan taktik sebuah tim. Sebelumnya kita sudah menonton bagaimana Arteta memanage game plan-nya ketika melawan City. Saat sudah unggul, mereka bermain lebih menunggu. Di laga ini, gantian Eddie Howe yang memilih game plan defense counter lantaran sudah unggul agregat 2-0. Dilihat dari momentum stats pun sangat mencolok bagaimana hampir sepanjang pertandingan warna merah yaitu The Gunners mendominasi. Guna menunjang game plan defense counter, Eddie Howe di match ini melakukan perubahan taktikal dengan bermain 3 center back. Dan Burn yang bisa bermain sebagai center back berpartner dengan Botman serta Sarr. Mereka juga bermain lebih direct yang terekam pada gol pertama, memanfaatkan kemampuan Isak lepas dari penjagaan Saliba. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Seperti disebut di awal video, Newcastle bermain dengan game plan defense counter dan memakai formasi 3 center back untuk menutup semua koridor. Lewis Hall serta Trippier mengisi pos wingback. Lalu di tengah menggunakan 4 pemain, yaitu Murphy serta Gordon di sayap dan duo gelandang Tonali berdampingan dengan Bruno Guimaraes. Isak diplot menjadi lone striker di depan. Sementara Arsenal turun dengan formasi serta starter yang sama seperti laga versus City sebelumnya. Lewis Kelly masih diberi kepercayaan di fullback kiri, serta Martinelli mengisi pos Bukayo Saka sebagai winger kanan. Sudah sangat jelas bahwa Eddie Howe pada laga ini langsung mengambil inisiatif bertahan. Menariknya, tentu formasi yang ia pilih, di mana tercatat Howe hanya 6 kali menggunakan formasi berbasis 3 center back selama melatih Newcastle. Hal yang patut dicatat, meski bermain dengan formasi yang oleh kebanyakan orang disebut formasi bertahan, Newcastle start dengan melakukan pressing tinggi dan cukup berani. Pada momen ini terlihat Fabian Schär naik hingga ke depan untuk melakukan man marking kepada Declan Rice. Yap, high press semi man to man marking ini cukup menyulitkan The Gunners. Terlihat kembali Schär yang naik menjaga Rice. Taktik ini dilakukan untuk mengakomodasi kekurangan gelandang di tengah yang hanya diisi Tonali dan Bruno. Sementara formasi 3 back lebih banyak pemain di belakang. Ini membuat Arsenal juga lebih banyak bermain direct saat build up. Namun masalahnya Havertz kerap kalah duel. Ia bukanlah tipikal striker target man yang jago ketika harus bermain membelakangi gawang dan duel dengan bek lawan. Hal ini yang membedakannya dengan Isak seperti terlihat pada gol pertama. Meski ia secara postur kalah duel dengan Saliba, nyatanya Isak menang bola lewat sontekannya. Sontekan tersebut mengarah ke Gordon yang dengan sigap memberikan bola kembali ke Isak. Saliba terlambat mengikuti pergerakan striker asal Swedia ini. Ia lepas dan terlihat Gabriel juga fokus kepadanya. Tendangannya membentur gawang, namun beruntung jatuh ke kaki Murphy yang sangat bebas. Skor berubah menjadi 1-0 dan agregat 3-0. Pada press conference, Arteta dengan tegas menyatakan bahwa timnya harus bisa lebih tenang ketika menghadapi momen chaos, seperti pada gol tadi. Hal ini lantaran ide taktik dari Newcastle yang memanfaatkan permainan direct untuk menciptakan momen chaos di dekat pertahanan Arsenal. Dalam press conference, Arteta juga menyebut bahwa sebetulnya ada momen di babak pertama yang bisa dimanfaatkan lebih baik oleh anak asuhnya. Serangan ini menitik beratkan ruang antar lini, memanfaatkan Trossard yang masuk ke tengah bersama Odegaard.
Ia cukup bebas untuk memberikan umpan satu sentuhan ke Martinelli. Terjadi duel dan bola muntah tepat ke ruang di dekat Odegaard. Namun sayang, sepakannya melenceng. Serangan lewat koridor sentral seperti ini yang kurang dilakukan Odegaard dan kawan-kawan. Mereka nampak kurang berani menerima bola dengan pressing yang ketat di tengah oleh pemain Newcastle yang terkenal mengandalkan fisik. Ditambah kelemahan Havertz tadi ketika menerima bola membelakangi gawang. Selebihnya The Gunners hanya mengandalkan serangan sayap serta set piece yang relatif diredam oleh barisan pertahanan The Magpies. Ada satu momen di mana David Raya memberikan serangan direct, namun terlihat mentalitas Havertz yang lebih memilih melakukan shielding, alih-alih bergerak lurus untuk langsung menuju ke gawang. Ini menunjukkan Arteta butuh pemain yang lebih direct ke gawang. Hal yang menarik di pertandingan ini adalah bagaimana Newcastle dalam tanda kutip mengcopy apa yang dilakukan Arsenal sebelumnya melawan Man City. Yap, bermain tanpa possession yang tinggi justru semakin sedikit kesempatan untuk melakukan kesalahan. Sebaliknya, tim yang punya possession tinggi rentan untuk bikin error. Tentu ini harus dibarengi dari disiplinnya pertahanan Newcastle untuk membuat serangan Arsenal tumpul. Mereka bertahan cukup kompak, rapat antar pemain. Di samping itu, Sven Botman dan kawan-kawan cukup aware dan akan switch melakukan man marking jika ada pemain yang mengekspos area di sekitarnya. Sementara pemain belakang Arsenal, terutama Saliba, dapat sorotan lantaran gagalnya ia menjaga Isak di gol pertama. Pemain nomor punggung 2 ini juga melakukan blunder saat Gordon merebut bola darinya yang kurang aware akan sekitar. Beruntung sepakannya masih melebar. Kesalahan atau individual error juga yang jadi awal gol kedua Newcastle. Ditambah pendekatan high pressing yang membuat mereka bisa merebut bola di area final third. Gordon pressing melingkar dan kembali terlihat Fabian Schär naik sangat tinggi. Ia berhasil melakukan tackle bersih ke Declan Rice dan bola tepat mengarah ke Gordon yang sukses mencoploskan bola ke gawang raya. Newcastle bersama Eddie Howe memang bermain lebih adaptif. Apalagi ini di format turnamen di mana agregat gol sangat mempengaruhi game plan. Game plan-nya untuk bermain 3 back pun tepat. Menggunakan defense counter terbayarkan di laga ini. Sementara Arsenal semakin menunjukkan bahwa mereka butuh striker. Namun sulit untuk mencari striker yang reliable lantaran pemain tersebut harus mempunyai level di atas Havertz sehingga mampu menutup kekurangannya.